Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, selamat datang kembali di channel Corawali Production. Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Rigoa. Dalam naskah Lontera bilang Raja Goa dan Tallo, kelahiran Muhammad Yusuf dicantumkan dengan ragu. Namun, jika melihat peristiwa yang terjadi pada masa itu, Muhammad Yusuf dilahirkan antara tahun 1625 sampai 1626 Masehi. Tepatnya pada tanggal 8 Syawal 1036 Hijriah. Sedangkan dalam Lontera riwayat Syekh Yusuf, dia dilahirkan dari seorang ibu bernama Aminah dan ayahnya tidak diketahui asal-usulnya. Bahkan dalam tradisi lisan masyarakat Makassar menyebutkan bahwa Muhammad Yusuf adalah keturunan dari Nabi Khidir. Hal ini dihubungkan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Muhammad Yusuf hingga bergelar Syekh Yusuf di masa kemudian ketika memperdalam ilmu agama. Keadaan Kesultanan Goyang telah menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Para guru dan mubalik dan ulama pun dibiarkan untuk menetap di sana. Salah seorang di antaranya adalah Den Tasamming atau Karek Nyampa yang menurut beberapa sumber tertulis adalah guru pertama dari Yusuf kecil. Den Tasamming mengajarkan kepada Yusuf kecil untuk membaca Al-Quran dan beberapa pelajaran agama lainnya, termasuk nahwu, saraf, mantik, dan beberapa ajaran fikih dari Sayyid Alwi Ibnu Abdul Al-Alamat Tahir. Yusuf kecil belajar bersama Den Tasamming hingga memasuki masa remaja setelah menghatapkan segala pelajaran yang diberikan oleh Den Tasamming. Guru lain dari Muhammad Yusuf kecil adalah mubalik terkenal Datuk Ripangentungan yang merupakan anak dari Hatib Tunggal Datuk Ribandang dan Ilomo di Antang. Keduanya mengajarkan Syekh Yusuf ajaran tasawuf dan ilmu batin, bahkan filsafat. Bersama keduanya, Datuk Ripangentungan dan Ilomo Riantang, Yusuf kecil diajarkan ilmu tasawuf dengan perantara alam. Dan Nomawan dijadikan sebagai media untuk mengetahui kekuasaan Allah kepada manusia, terutama untuk menguji kedalaman ilmu Yusuf kecil. Setelah ilmunya dianggap cukup oleh para gurunya, Yusuf kecil kemudian mendapatkan nasihat agar melanjutkan pencarian ilmunya, dan secara tidak langsung Yusuf kecil harus meninggalkan tanah Goa. Tidak banyak yang menceritakan mengenai kehidupan Yusuf kecil. Hanya Lontera yang bisa menuliskan dan menceritakan kehidupan Muhammad Yusuf kecil. Memasuki masa remaja, kira-kira usia 15 tahun, Muhammad Yusuf kemudian melanjutkan pendalaman ilmu agamanya di Cikoang. Nampaknya, inilah awal kisah dari Syekh Yusuf untuk memperdalam ilmu agama hingga ke Jazirah Arab dan sekitarnya. Dorongan untuk mendalami ajaran Islam di dalam hati Muhammad Yusuf kecil semakin besar. Bahkan dia mendapat restu dari Sultan Goa, Sultan Malikus Said, untuk melanjutkan pendalaman ilmu agamanya. Di saat itu pula, gejolak hati Yusuf kecil muncul seorang wanita yang sebayanya dengan bernama Isit Tidenisanga, secara terang-terangan menyukai Yusuf kecil. Begitupun sebaliknya. Kisah keduanya kemudian menandai bahwa Yusuf kecil adalah seorang yang istimewa di kerajaan Goa. Setelah mendalami dasar-dasar ajaran Islam dan telah menghatamkan Al-Quran, Muhammad Yusuf kemudian memulai perjalanannya untuk belajar dan mencari ilmu di Cikoang, di daerah Takalar. Di sana, untuk pertama kalinya Muhammad Yusuf berguru kepada seorang syekh yang bernama Jalaluddin Al-Aidid melalui pengajian yang dilakukan kepada masyarakat di sekitar. Rupanya, dia adalah seorang saudagar dan ulama yang telah mengunjungi Malaka, Aceh dan Kutai, serta mencapai pelabuhan Makassar pada tahun 1640. Muhammad Yusuf berguru kepada Syekh Jalaluddin selama beberapa tahun, terutama di bidang syariat, agama dan ilmu nahwu serta saraf. Akan tetapi, Yusuf merasa masih kurang ajaran agama yang diperolehnya, hingga muncul niat untuk lebih memperdalam lagi ajaran Islam yang pernah dipelajarinya di pusat-pusat pendidikan Islam, Makkah dan Madinah. Kelanjutan perjalanan Yusuf menuntut ilmu ternyata kesampaian. Di tahun 1644, di saat Yusuf telah menjadi seorang pemuda yang berusia 18 tahun, dia kemudian melanjutkan perjalanannya dalam menuntut ilmu dengan menumpang kapal Melayu. Memang, pada saat itu, Kesultanan Makassar telah mengalami puncak perdagangan maritim, sehingga banyak kapal yang singgah di pelabuhan besar milik Kesultanan Makassar. Obsesi dan niat Yusuf meninggalkan Goa sudah tercapai dan tujuan utamanya adalah daerah Jawa. Banten. Mengapa Yusuf memilih Banten? Kenapa tidak langsung ke Aceh atau Malaka saja, yang merupakan daerah utama penyebaran Islam di Indonesia? Alasan Yusuf memilih Banten begitu sederhana, yakni karena hubungan perdagangan Banten dan Makassar sudah terjalin erat, maka Yusuf memilih Banten terlebih dahulu. Alasan lain ialah
Di sana Yusuf ingin belajar terlebih dahulu kepada seorang ulama ternama di Banten. Berselang 1 tahun, Yusuf kemudian melanjutkan perjalanan ke Aceh. Perjalanannya ke Aceh pun bukan tanpa alasan, tetapi Yusuf tertarik dengan seorang ulama bernama Nuruddin Ar-Raniri yang menuliskan kitab Tajus Salihin, Mahkota Para Sultan. Rupanya, Yusuf tertarik dengan ajaran sufi dan filsafat yang dimiliki oleh Nuruddin Ar-Raniri, yakni Wahdat al-Wujud. Di tahun 1641, Yusuf berhasil mencapai Aceh ketika seorang sultan wanita berkuasa di sana, Sultanah Taj al-Alam di Aceh. Yusuf berhasil bertemu dengan Ar-Raniri dan berguru kepadanya mengenai ilmu tasawuf dan tarekat. Yusuf berhasil mendapatkan ijazah ilmu tarekat Qadriyah dari Ar-Raniri. Setelah berguru di Aceh bersama Nuruddin Ar-Raniri, Yusuf kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah Timur Tengah, Makkah dan Madinah. Yusuf melanjutkan perjalanannya menuju Makkah pada tahun 1649 melalui Aceh untuk melakukan haji. Sebelum mencapai Makkah, Yusuf sempat singgah di Ceylon, Sri Lanka dengan mengikuti kapal perdagangan yang menuju Bandar Yaman. Setelah mencapai Timur Tengah, Yusuf untuk pertama kalinya belajar di Yaman. Di daerah pertama, kapal yang tumpangnya sandar. Di sana dia belajar ilmu tarekat dari seorang syekh bernama Abu Abdullah Muhammad Abdul Baqi ibnu Syekh Al-Kabir Masjaji Al-Yamami, yang kemudian Yusuf berhasil mendapatkan ijazah dari tarekat Naqsabandi. Selanjutnya, masih di Yaman, dia berhasil mendapatkan ijazah tarekat Ba'alawiyah hingga masuk musim haji. Di masa musim haji tiba, Yusuf kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mekah untuk berhaji dan memperdalam ilmu agamanya di Masjid Al-Haram bersama para ulama Mekah. Setelah itu dia melanjutkan lagi ke Madinah dan berguru kepada seorang syekh bernama Ibrahim Hasan ibnu Syahabuddin Al-Qudri Al-Qurani dan berhasil mendapat ijazah tarekat Syattariyah. Dari Madinah dia pun melanjutkan ke daerah Damsyik atau Damaskus, Suriah, Syam dan berguru dengan Syekh Abu Al-Barakat Ayyub ibnu Ahmad ibnu Ayyub Al-Halwati Al-Quraisi. Darinya Yusuf kemudian mendapat gelar Syekh Taj Al-Hawati Hidayatullah. Sebelum kembali ke Indonesia, Syekh Yusuf kemudian kembali ke Mekah dan menikah dengan seorang anak imam besar Masjid Al-Haram, Imam Syafi'i bernama Siti Hadijah. Di saat Syekh Yusuf kembali ke Indonesia, tepatnya ke Banten, dia kemudian berencana mengajarkan ilmu agama yang telah didapatkannya selama berguru. Akan tetapi dia mendapati bahwa Banten berada dalam kekacauan, terutama harus melawan Belanda. Banten mengalami kekacauan berat di saat Syekh Yusuf kembali ke Indonesia. Dia mendapat sahabatnya Sultan Ageng Tirtayasa menjadi Sultan Banten. Sampainya di Banten, Syekh Yusuf kemudian diangkat menjadi ulama besar, Syekh Al-Akbar Banten, dan secara otomatis menjadi penasehat Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, di sini muncul pertanyaan, mengapa Syekh Yusuf tidak langsung kembali ke Makassar? Mengapa dia lebih memilih Banten? Kembali lagi pada jalur perdagangan yang menghubungkan antara bandar satu dan lainnya di Indonesia. Apalagi ketika Syekh Yusuf mengetahui bahwa Belanda telah hampir menguasai seluruh pelabuhan besar yang ada di Indonesia, serta Syekh Yusuf memiliki ketertarikan psikologis dan emosional dengan Sultan Ageng yang ternyata sahabat karibnya sebelum berguru ke Timur Tengah. Bagi Syekh Yusuf, hubungan dengan masyarakat Goa untuk pertama kalinya setelah kembali dari Makkah adalah ketika para punggawa kerajaan Goa diasingkan ke Batavia. Seorang sultan bernama Sultan Ali Karambisei menjadi tawanan Belanda bersama beberapa ratus orang pengikutnya, dan sebagian di antaranya berhasil dilepaskan serta langsung berguru kepada Syekh Yusuf di Banten. Syekh Yusuf berhasil mengajarkan ilmu yang didapatkannya selama ini dan memiliki banyak murid yang kemudian tersebar di beberapa daerah, terutama di Goa. Syekh Yusuf berhasil melakukan perang gerilya di Banten melawan Belanda dan ditangkap pada masa Sultan Haji, menjabat akibat politik adu domba yang dilakukan Belanda kepada Banten yang menyebutkan bahwa Syekh Yusuf adalah seorang pemberontak. Akhirnya Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Batavia setelah melakukan berbagai macam perang gerilya di Banten. Seorang tentara Belanda Panhapil berhasil mengelabui Syekh Yusuf dan ditangkap pada tanggal 14 Desember 1684. Setelah ditangkap oleh Belanda, pengikut Syekh Yusuf kemudian dibawa ke Cirebon untuk dipulangkan ke Makassar pada tahun 1684. Dan Syekh Yusuf sendiri dikirim ke Batavia. Selama di penjara, Syekh Yusuf masih dianggap sebagai ancaman besar bagi Belanda dan dia berniat untuk kembali mengasingkan Syekh Yusuf ke Ceylon pada September 1684. Di usia 58 tahun, Syekh Yusuf kemudian diasingkan ke Ceylon bersama istri, anak, murid, dan beberapa budaknya. Di Ceylon, Syekh Yusuf kembali bertemu dengan orang asing yang belum menerima ajaran Islam, namun memeluk ajaran Hindu dan Buddha. Menurut Syekh Yusuf, ajaran tarekatnya hampir sama dengan ajaran Hindu dan Buddha,
hingga pada akhirnya dia berhasil mengislamkan sebagian penganut ajaran Hindu dan Buddha di Ceylon. Di Ceylon pula Syekh Yusuf banyak melakukan tarekat dan ibadah. Di samping itu pula, di saat musim haji tiba, Syekh Yusuf berhasil melakukan hubungan dengan para jemaah haji di Indonesia. Karena kapal yang ditumpangi para jemaah singgah beberapa saat di pelabuhan Ceylon. Syekh Yusuf berhasil mengirimkan surat untuk Sultan Banten dan Goa yang berisi agar segera melakukan pemberontakan untuk menolak terjadinya perjanjian Bungaya di tahun 1677 dan mengembalikan benteng Jumpandang milik Kesultanan Goa. Rupanya Belanda masih ragu dan takut akan pengaruh Syekh Yusuf dan kembali mengasingkan ke daerah Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, tepatnya di daerah Kap pada tahun 1693 dan kembali diasingkan saat usianya menginjak 68 tahun. Bersama Syekh Yusuf ikut beberapa istri dan anaknya, beserta para murid dan budaknya yang kemudian tiba di sana pada tahun 1694. Rupanya pembuangan Syekh Yusuf di Kaap, Afrika Selatan adalah bagian terbaik dari hidupnya. Di sana dia mendapatkan ketenangan hidup dan lebih luas mengajarkan segala ilmu agama yang dimilikinya. Terbukti dia berhasil menarik penduduk setempat untuk memeluk ajaran Islam dan di sana disebut sebagai Slamajer. Syekh Yusuf meninggal di Afrika Selatan pada tanggal 22 Mei 1699 dan dimakamkan di sana di usia 73 tahun dengan meninggalkan sebanyak 25 karya yang menobatkan dirinya sebagai seorang ulama besar dan juga pejuang. Kebesaran nama Syekh Yusuf kemudian mempengaruhi stabilitas pemerintahan politik Belanda di Indonesia. Sultan Banten dan juga Sultan Makassar mengirimkan surat kepada Jenderal Belanda agar makam Syekh Yusuf dipindahkan ke Indonesia, Banten dan Makassar. Dan baru pada tahun 1705 makam Syekh Yusuf dipindahkan ke Indonesia, terutama Makassar. Akhir hayat Syekh Yusuf bukanlah akhir dari perjuangan dan pengaruh agama darinya. Justru pada masa selanjutnya semangat juang untuk agama dan negara dari Syekh Yusuf dijadikan sebagai contoh bagi para pejuang di Indonesia di masa selanjutnya. Olehnya itu, jasad fisiknya Syekh Yusuf yang meninggal bukan semangat juangnya, dan hal tersebut masih bertahan hingga sekarang di tengah-tengah masyarakat Makassar dan Banten.